Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Pidana Lanjutan, yaitu pada minggu kelima, yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Jurnal ini berjudul Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia oleh Dede Kania dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati. Pidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Pemberlakuannya merupakan peninggalan hukum kolonial dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif. Pelaksanaan pidana penjara pun harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan yang Indonesia ditetapkan secara resmi pada tanggal 1 Januari 1918 sejak berlakunya KUHP, di mana sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Pengaturan pidana penjara dalam KUHP terdapat pada pasal 10 KUHP, yakni tentang menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia diuraikan dari yang terberat hingga yang teringan, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, pidana kurungan, denda, pidana tutupan. Lalu ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan kecuali untuk pasal 250 bis dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana kesalahan terdakwa terbukti. Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Secara tunggal, pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan, yaitu berjumlah 395 kejahatan. Dalam ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak diancamkan dalam KUHP, belum lagi di luar KUHP atau undang-undang khusus. Walaupun demikian, tidak ditemukan alasan yang mendasar ditetapkannya pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Selama ini tidak pernah dijelaskan alasan mengapa kejahatan harus ditanggulangi dengan ancaman pidana penjara. Karena kebijakan kriminal selama ini menganggap wajar penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana terhadap terpidana. Pengaturan pidana penjara dalam hukum adat. Dalam lapangan hukum pidana di beberapa daerah Indonesia masih doke berlakunya hukum pidana adat. Wajar kalau kemudian hukum pidana adat dijadikan sumber dalam pembentukan hukum pidana nasional. Eksistensi hukum pidana adat harus terus dikembangkan, karena hukum pidana adat merupakan hukum yang bersumber langsung dari masyarakat. Konsep pidana maupun penyelesaian dalam hukum pidana adat mempunyai ciri khas yang sangat mengedepankan nilai-nilai komunal, yaitu di mana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil oleh ketua atau tokoh adat dalam penyelesaian perkara adat. Dalam bentuk pemidanaan, hukum pidana adat mengedepankan sanksi yang bersifat moral, sosial, berupa pidana badan dan pidana denda. Tidak menetapkan penjara sebagai salah satu bentuk pidana. Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana adat sangat memperhatikan kemanfaatan bentuk pemidanaan bagi masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis religius yang telah ternoda akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Pengaturan pidana penjara dalam hukum Islam. Tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu hudud, Qisas, dan takjir. Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat dan merupakan hak Allah. Berbeda dengan konsep pidana qisas dan diyat, konsep hudud adalah murni pidana yang diterapkan Al-Quran dan merupakan sesuatu yang baru di zaman Rasulullah SAW. Dalam rangka perubahan ide pemidanaan ini, selain pidana penjara dalam RKUHP yang juga dirumuskan jenis pidanaan baru berupa pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana mati diubah menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.
Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok merupakan jenis pidana yang paling banyak diancam dalam KUHP Indonesia. Begitu juga dalam era KUHP. Dalam pelaksanaan pidana penjara masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki supaya pidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak menimbulkan efek negatif bagi pelaku dan keluarganya. Selain itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sekaligus memperbaiki keadaan korban, keluarga korban, dan memulihkan keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan konsep pendanaan ke arah restoratif justice. Sekian dari saya, maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.